Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran serta mendapat ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar fikih dengan materi rukun, iktidal sampai salam dan sunah-sunah sholat yang akan dibimbing langsung oleh Bapak Muhammad Sirajul Kiram di SD Ummu Aiman Lawang tahun pelajaran 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun sholat, iktidal sampai salam. Rukun sholat adalah bacaan dan gerakan yang wajib dilaksanakan saat sholat. Kewajiban sholat tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian yang selanjutnya itu adalah rukun sholat yang kita pelajari, antara lain yang pertama itu adalah iktidal dengan tumakninah, yang mana rukun sholat selanjutnya adalah bangun dari rukuk dan berdiri tegak yang disebut dengan iktidal. Kemudian gerakan iktidal dilakukan dengan tumakninah sambil membaca Sami'allahu liman hamidah, yang artinya adalah Allah Maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah 2 kali sujud dengan tumakninah. Selanjutnya adalah sujud, yang mana sujud bisa diartikan sebagai meletakkan sebagian dahi yang terbuka ke tanah atau tempat sholat. Bacaan sujud itu adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, yang artinya Maha suci Tuhan yang maha tinggi serta memujilah aku kepadanya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Posisi duduk di antara 2 sujud dilakukan dengan duduk iftirashi. Duduk iftirashi adalah duduk di atas kaki kiri yang terlipat dan menegakkan kaki kanan dengan jari-jari dalamnya menekan tanah agar tetap menghadap kiblat. Yang mana bacaan duduk di antara 2 sujud itu adalah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu adalah bacaan ketika duduk di antara 2 sujud. Kemudian yang selanjutnya itu adalah duduk tasyahud akhir beserta sholawat. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, duduk terakhir dalam sholat yaitu membaca tasyahud akhir, sholawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian duduk diam selama bacaan Allahumma salli ala Muhammad. Itu termasuk dalam rukun sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah bersolawat, yang mana bersolawat ini dibaca ketika kita duduk tasyahud akhir, yang mana bunyinya sholawat itu adalah sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Itu adalah bacaan ketika kita bersolawat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengucapkan salam, yang mana salam pertama adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam sholat. Untuk salam kedua itu hukumnya adalah sunnah.
bacaan salam adalah Assalamualaikum warahmatullah. Artinya semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Kemudian yang selanjutnya tertib dalam rukun sholat. Rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya melakukan sholat atau semua rukun sholat dengan berurutan. Apabila dalam mengerjakan sholat tidak berurutan dengan sengaja, maka sholatnya tidak syah. Apabila salah satu dari rukun sholat tertinggal karena lupa, maka bisa diganti dengan sujud syahwi pada duduk terakhir sebelum salam. Kemudian setelah kita mempelajari tentang iktidal sampai salam, kemudian kita mempelajari tentang sunnah-sunnah sholat, yang mana sholat itu tiang agama. Tanpa sholat, bangunan seorang muslim tiada artinya, rapuh dan jauh dari Islam itu sendiri. Paling tidak ada 5 kali dalam sehari kita melaksanakan sholat fardu, yang mana hukum melaksanakan sholat fardu adalah wajib. Namun dalam kewajiban ini ada sunnah-sunnah sholat. Yang dimaksud dengan sunnah sholat itu adalah semua aktivitas yang dilakukan di saat sholat. Jika tertinggal tidak sengaja, maka tidak membatalkan sholat, akan tetapi cukup digantikan dengan sujud sahwi. Adapun sunnah-sunnah sholat itu antara lain, yang pertama adalah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi Muhammad SAW bahwa ketika melaksanakan sholat fardu, beliau memulai dengan bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan bahu. Beliau melakukan hal yang sama ketika selesai membaca sebelum ruku, juga bangkit dari ruku. Beliau tidak melakukan hal itu saat duduk, akan tetapi jika beliau bangkit setelah 2 kali sujud, beliau kembali bertakbir. Kemudian yang selanjutnya itu adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah berjalan melewati seorang yang sedang sholat. Orang tersebut meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Lalu beliau melepaskan tangan tersebut dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud, hal ini berdasarkan keterangan Al-Baihaqi dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Melihat sesuatu tidak masalah di dalam sholat, akan tetapi yang lebih baik adalah mengarahkan pandangan ke tempat sujud agar tujuannya sholatnya menjadi khusyuk. Kemudian yang selanjutnya itu adalah membaca doa iftitah, yang mana membaca doa iftitah ini adalah sebagai berikut: Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang artinya, Allah Maha Besar, dengan sebesar-besarnya segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan atau dalam keadaan tunduk, dan aku bukanlah dari golongan orang-orang yang menyekutukannya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah membaca ta'awud. Selesai membaca doa iftitah dan sebelum membaca surah Al-Fatihah, Rasulullah senantiasa berta'awud
Ibnu Mundir mengatakan riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW bahwa sebelum membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama, beliau mengucapkan ta'awud, dibaca perlahan pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang selanjutnya itu adalah membaca amin. Membaca amin disunahkan membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah, baik ketika sedang sholat sendirian maupun berjamaah, baik sebagai imam maupun makmum dengan suara yang keras, kecuali dalam sholat sirriyah atau sholat sendirian. Kemudian membaca surat sesudah Al-Fatihah. Membaca surat sesudah Al-Fatihah disunahkan untuk membaca surat-surat yang kita ketahui atau kita hafal setelah membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menempelkan kening, hidung, dan beberapa anggota tubuh lainnya ketika sujud. Ketika sedang sujud, maka hendaknya kita bersujud di atas 7 tulang, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang, yaitu dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung kaki. Kemudian yang selanjutnya itu adalah membaca doa-doa sholat. Membaca doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika sedang ruku, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan setelah melaksanakan tasyahud akhir. Itu yang dimaksud membaca doa-doa sholat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah duduk istirahat. Duduk istirahat ini sebelum bangkit menuju rakaat berikutnya adalah sunnah dalam sholat. Kemudian yang selanjutnya itu setelah duduk istirahat yaitu adalah tasyahud awal, yang mana tasyahud awal, duduk tasyahud awal ini juga disunahkan dalam sholat fardu. Kemudian setelah tasyahud awal ialah berdoa sesudah membaca sholawat. Berdoa sesudah membaca sholawat. Setelah bersolawat atas Nabi, disunahkan untuk membaca doa makthur sebagaimana yang beliau ajarkan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah salam kedua, yang mana salam kedua ini untuk sholat hukumnya sunnah. Salam pertama di dalam sholat termasuk rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Jika seseorang buang angin, misalnya sebelum salam pertama sempurna selesai, maka sholatnya batal. Hal ini berbeda dengan salam kedua, sebab salam kedua masuk ke kategori sunnah-sunnah sholat, bukan rukunnya. Jika tertinggal, maka sholatnya tidak batal. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua, khususnya manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, cukup sekian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.